Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Siti Fatimah dengan NIM 180102578 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan dan memberikan informasi terkait penyusunan penelitian yang telah saya susun dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Discovery Learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar untuk penanaman pendidikan karakter anak. Selanjutnya, dalam penyusunan penelitian ini terdiri dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Baik, pada bab 1, pendahuluan terdiri dari A. Latar belakang. Dalam penelitian ini, latar belakang yang saya susun adalah penanaman karakter yang ditanam dalam diri anak sejak dini berperan sangat penting karena perubahan yang dinamis yang terjadi di dunia ini. Zaman yang dari hari ke hari sudah banyak perubahan dari bidang teknologi, sosial, dan budaya, bahasa, dan bahkan perubahan sikap. Penanaman karakter juga harus mempunyai role model atau teladan yang bisa anak contoh. Karena dari role model tersebut dapat mengajarkan kebajikan kepada anak dan membimbingnya sehingga mereka menemukan diri mereka sendiri dan keadaan dari diri mereka. Penelitian dari Osman 2019. Pendidikan karakter dapat dilihat perkembangannya pada saat anak ke jenjang sekolah dasar. Hal itu dapat dilihat didikan dari kedua orang tua untuk penanaman pendidikan karakter anak dalam bersosialisasi dengan orang baru. Pada saat di sekolah, di mana anak mulai mendapatkan pembelajaran yang sistematis dan mereka harus mengikuti dengan baik, karakter diri sendiri dapat terlihat. Banyak hal yang harus guru lakukan. Salah satunya memberikan pengajaran yang menarik dan membuat siswa aktif. Mengajari para siswa dapat dilakukan dengan bermacam-macam metode dan model. Guru dapat memilih metode dan model sesuai dengan kebutuhan. Salah satu model dari pembelajaran adalah model pembelajaran discovery learning. Dalam pelaksanaan model pembelajaran discovery learning, berkaitan dengan pendidikan karakter selain berpikir kritis. Kaitannya dengan pendidikan karakter, model pembelajaran discovery learning belajar untuk berkarakter disiplin. Karakter kedisiplinan dilaksanakan dalam 3 lingkungan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Menurut penelitian Wuryandani et al. 2014. Selanjutnya pada bab 1 pendahuluan terdapat yang B, fokus dan subfokus penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah bagaimana implementasi model pembelajaran discovery learning jika dihubungkan dengan pendidikan karakter. Fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi 3 subfokus sebagai berikut. Pertama, bagaimana peran guru dalam perencanaan pendidikan karakter di sekolah dasar? Yang kedua, bagaimana peran guru dalam pelaksanaan model pembelajaran discovery learning di sekolah dasar? Yang ketiga, bagaimana pelaksanaan model pembelajaran discovery learning dalam meningkatkan pendidikan karakter siswa di sekolah dasar? Selanjutnya, pada bab 1 pendahuluan terdapat subbab C, pertanyaan penelitian. Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah
bagaimana penerapan model pembelajaran discovery learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar untuk penanaman pendidikan karakter pada anak. Selanjutnya, pada bab 1 pendahuluan, terdapat subbab yang D, tujuan penelitian. Untuk mengetahui penerapan model pembelajaran discovery learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar untuk penanaman pendidikan karakter pada anak. Selanjutnya, pada bab 1 pendahuluan, subbabnya yang E, manfaat penelitian. Kegunaan atau manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan model pembelajaran discovery learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar untuk penanaman pendidikan karakter pada anak, yaitu yang pertama, bagi siswa. Diharapkan dengan penerapan model pembelajaran discovery learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, dapat belajar berpikir secara logis dan dapat belajar mengeluarkan argumen sejak dini untuk melatih keberanian dan menambah wawasan bagi anak siswa sekolah dasar. Selanjutnya, bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pada saat melakukan proses pembelajaran di sekolah dan menjadi pengalaman untuk peneliti dalam menyiapkan bekal nantinya masuk ke dalam dunia pendidik. Dengan penerapan model pembelajaran discovery learning dalam meningkatkan berpikir kritis siswa untuk menanamkan pendidikan karakter, peneliti dapat belajar dalam membimbing siswa, terutama dalam penanaman karakter anak. Yang ketiga, bagi guru. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, meningkatkan kreativitas guru, serta mengenal para siswanya melalui penerapan model pembelajaran discovery learning dalam meningkatkan berpikir kritis siswa untuk menanamkan pendidikan karakter. Selanjutnya, bab 2, kajian teori. Pada bab 2 kajian teori terdapat subbab. Yang pertama adalah A, deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian. Pada deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian terdapat subbab, yaitu yang pertama, definisi discovery learning. Menurut Kurniasih dan Sani pada tahun 2014, discovery learning didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila materi pembelajaran yang tidak disajikan dalam bentuk final, tetapi siswa mengorganisasi sendiri dalam penelitian Salmi 2019. Yang kedua, definisi berpikir kritis. Menurut Ennis, berpikir kritis adalah berpikir yang masuk akal dan reflektif, yang berfokus untuk menentukan apa yang harus dipercaya ataupun dilakukan. Yang ketiga, definisi pendidikan karakter anak. Pendidikan karakter adalah usaha dalam membangun dan terus meningkatkan karakter seseorang sesuai dengan nilai-nilai agar menjadi manusia yang mengetahui, mencintai, dan menjalankan kebaikan yang sudah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada diri sendiri dan terhadap lingkungan sekitar dan mempraktekkannya secara teratur. Menurut penelitian Mardiah 2019. Baik, selanjutnya bab 2 kajian teori terdapat subbab yang B, penelitian yang relevan. Adapun hasil penelitian yang relevan dengan yang dilakukan diantaranya yang pertama, pada penelitian dilakukan oleh Fauzi, Zainuddin, dan Atok dengan judul Penguatan Karakter, Rasa Ingin Tahu, dan Peduli Sosial melalui Discovery Learning. Proses pembelajaran menggunakan model Discovery Learning dapat muncul dengan adanya interaksi antara guru dan siswa, sehingga siswa sangat antusias dalam proses belajar dan dapat keberhasilan dalam belajar mata pelajaran IPS di sekolah dasar. Selanjutnya yang kedua, pada penelitian dilakukan oleh Ratih Dwi Yulianti Rahayu, Mawardi dan Suhandi Astuti
dengan judul Peningkatan Keterampilan Berpikir Kritis dan Hasil Belajar Siswa Kelas 4 SD melalui model pembelajaran Discovery Learning. Model pembelajaran Discovery Learning dapat digunakan sebagai model pembelajaran yang efektif dan dapat diterapkan untuk peserta didik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dari peserta didik sehingga mereka dapat belajar mandiri dan aktif dalam menemukan sebuah pemecahan masalah dan guru hanya menjadi fasilitator. Baik, yang ketiga adalah bab 3, metodologi penelitian. Pada bab 3, metodologi penelitian terdapat subbab. Yang pertama, alur penelitian. Alur penelitian dilakukan melalui tahap perencanaan, yaitu meminta persetujuan kepada kepala sekolah. Selanjutnya, mendapat persetujuan, peneliti melakukan pengamatan dan langsung mengumpulkan data. Setelah pengumpulan data selesai, peneliti menganalisis hasil penelitian yang dilakukan. Yang B, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, lengkap, serta meningkatkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Oleh karena itu, peneliti menetapkan lokasi penelitian dan penelitian dilakukan di tanggal yang telah ditentukan. Selanjutnya C, latar penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk melakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran discovery learning dalam membentuk pendidikan karakter pada peserta didik. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengedepankan pendidikan karakter peserta didik dan berpikir kritis pada peserta didik dalam penanaman sejak dini. Selanjutnya, yang D, metode dan prosedur penelitian. Metode yang dilakukan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Prosedur yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dilakukan melalui proses wawancara. Yang E, peran peneliti. Peneliti memiliki peranan sebagai orang yang melakukan survei, orang yang mencari informasi yang melalui metode wawancara dan penganalisis. Selanjutnya F, data dan sumber data. Data yang digunakan adalah pada saat proses pembelajaran kegiatan sehari-hari. Sumber data berasal dari proses wawancara dengan para informan yang telah ditentukan yang meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran peserta didik yang dilakukan oleh guru menggunakan model pembelajaran discovery learning. Informan atau sumber informasi adalah guru. Selanjutnya, G, teknik dan prosedur pengumpulan data. Dalam penelitian ini, prosedur yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu pertama, observasi. Dalam penelitian melakukan pengamatan langsung yang berkaitan dengan proses pembelajaran discovery learning. Yang kedua, wawancara. Wawancara dilakukan oleh salah satu guru dan salah satu siswa. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi proses-proses selama penelitian yang berupa arsip dan dokumen yang dikumpulkan untuk menguji keabsahan data. Yang H, teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Teknik analisis data melalui tahap model AIR, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Analisis data pada kualitatif diupayakan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisir data, memilih menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikan, mencari, dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan hal yang dapat dibicarakan kepada orang lain. Selanjutnya, I, pemeriksaan keabsahan data. Penelitian yang menghasilkan sebuah data sebagai bukti dalam penelitian yang dilakukan, data yang diperoleh membutuhkan sebuah kevalitan. Ukuran validitas suatu penelitian
terdapat pada alat untuk menjaring data. Apakah data tepat, benar, dan sesuai dalam mengukur apa yang harus diukur. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.